Monolog kita kali ini saya mau menanggapi pernyataan Hasan Nasbi, Kepala Komunikator Istana Kepresidenan yang baru diangkat beberapa waktu lalu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi membandingkan Kaesang yang menggunakan jet pribadi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri juga yang menggunakan jet pribadi. Saya agak kaget karena saya pikir tadinya Hasan Nasbi ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Selama ini saya sempat mengikuti narasi-narasinya di media sosial, terutama di laman X. Menurut saya cukup bagus dan cukup intelektual. Tetapi ternyata ketika Hasan Nasbi masuk ke dalam kolam ceruk penguasa, kecerdasan Hasan Nasbi tiba-tiba menjadi gugur, mati, mampus demi sebuah penjilatan dan pembelaan kepada Kaesang. Yang pertama saya mau sampaikan kepada Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikator, kepala komunikator Istana Kepresidenan, terkait penyampaian bahwa Kaesang bukan pejabat publik. Kalau Kaesang memang bukan pejabat publik, kenapa kalian dari istana, kenapa kalian orang-orang istana yang adalah digaji rakyat, digaji negara menggunakan pajak rakyat, turut melakukan pembelaan dan komentar terhadap Kaesang yang bukan pejabat negara? Harusnya diam saja, jangan sampai istana juga turut berkomentar, karena itu justru mengesankan bahwa Kaesang adalah bagian dari istana yang tidak layak, tidak boleh, dan tidak diizinkan menerima hadiah atau gratifikasi dari siapapun. Nah, sekarang kalau Hasan Nasbi sebagai kepala komunikator istana dan banyak menteri lainnya menanggapi ini, semakin menunjukkan bahwa Kaesang adalah bagian dari pejabat negara meskipun dirinya bukanlah pejabat negara. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara Hasan Nasbi terkait dengan perbedaan antara Kaesang dengan Ibu Mega yang sama-sama menggunakan jet pribadi. Kaesang adalah anak presiden, di mana posisinya sebagai anak presiden bisa mempengaruhi kebijakan bapaknya sebagai penguasa pemerintahan, penguasa tertinggi administratif pemerintahan. Maka yang namanya hierarki undang-undang, mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan keputusan kepala daerah serta peraturan kepala daerah, semuanya ada di bawah hierarki undang-undang ini, di mana setelah undang-undang adalah keputusan kebijakan dari seorang presiden. Maka posisi Kaesang sangat bisa mempengaruhi arah kebijakan Jokowi sebagai presiden. Dan perbedaannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan oleh Hasan Nasbi bahwa anaknya Puan Maharani adalah ketua DPR, disinilah terlihat Hasan Nasbi ini menunjukkan ketidakpahamannya tentang hierarki peraturan, hierarki undang-undang, dan ketidakpengertian Hasan Nasbi tentang ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kita. Di Republik kita tidak ada yang namanya keputusan ketua DPR memberikan izin tambang, keputusan ketua DPR melakukan MOU dan memberikan hak tanah atau fasilitas negara dipakai oleh swasta. Tidak ada. Itu semua ada di ranah eksekutif, di ranah Jokowi sebagai presiden yang bisa dipengaruhi oleh anaknya, yaitu atau Kaesang. Jadi kalau Hasan Nasbi menyatakan bahwa Bu Mega juga menggunakan jet pribadi, anaknya ketua DPR, Hasan Nasbi telah gagal paham tentang hierarki peraturan kita, hierarki perundang-undangan kita, bahwa tidak ada yang namanya keputusan ketua DPR yang menyangkut kebijakan publik. Ini adalah terkait dengan kebijakan publik. Maka posisi Bu Megawati sangat berbeda dengan Kaesang. Nah, disinilah yang saya sebut bahwa Hasan Nasbi gagal paham dan tidak mengerti tentang hierarki pemerintahan kita, hierarki undang-undang kita, hierarki keputusan-keputusan dan peraturan. Sayang sekali bahwa istana memiliki kepala komunikator yang tidak mengerti ini semua, dan demi hasrat jilatologinya akhirnya kehilangan nalar dan kehilangan logika. Jadi tidak boleh disamakan penggunaan jet pribadi antara Kaesang dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Megawati Soekarno Putri mau menerima hadiah dari manapun, dia tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan publik dari presiden maupun kepala daerah, karena tidak ada hubungan langsungnya, hubungan darahnya tidak ada. Tetapi Kaesang, contohnya kalau Kaesang diculik oleh bandar narkoba, maka bandar narkoba meminta sebuah aturan yang melegalkan ganja contohnya, maka demi keselamatan anaknya Jokowi tentu bisa mengeluarkan kepres atau keputusan presiden atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang melegalkan ganja.
Dan itulah salah satu contohnya. Tapi kalau contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang diculik, tidak bisa Puan Maharani mengeluarkan keputusan untuk melegalkan itu. Jadi itulah kenapa Kaesang sebagai anak presiden dikawal oleh Pas Pampres. Karena posisi dan keberadaannya bisa mempengaruhi kebijakan presiden. Semoga dengan penjelasan singkat ini, Saudara Hasan Nasbi sebagai kepala komunikator istana menjadi terbuka kembali wawasannya. Yang sedari dulu saya pikir Hasan Nasbi ini adalah orang yang cerdas, intelektual. Tapi ternyata ketika masuk di dalam ceruk kolam kekuasaan, Saudara Hasan Nasbi kehilangan kecerdasannya dan menjadi seperti seorang penjilat yang mau tidak mau harus menjilat demi sebuah kedudukan dan posisi. Saya berharap penjelasan ini Hasan Nasbi bisa sedikit membuka pemahamannya lagi tentang hierarki kita soal pemerintahan dan soal undang-undang. Dan itulah jawaban saya kepada Saudara Hasan Nasbi yang mengaitkan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dengan jet pribadi yang digunakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bedakan orang-orang yang bisa menggunakan tanda tangannya membuat kebijakan publik dan berlaku kepada publik dengan orang-orang yang tanda tangannya tidak bisa membuat sebuah kebijakan publik. Dan sangat berbeda antara Ibu Puan dengan Pak Jokowi. Sangat berbeda antara Ibu Megawati dengan Kaesang. Itulah, sadari itu. Mengapa Kaesang dikawal pasukan pengamanan presiden? Karena posisinya bisa mempengaruhi kebijakan presiden. Berbeda sekali dengan Ibu Megawati dan Ibu Puan. Jadi Saudara Hasan Nasbi, semoga penjelasan pendek saya ini bisa membuka logika saudara kembali dan kembali menjadi orang cerdas meskipun berada di lingkaran kekuasaan yang bodoh.